Angkel pernah menjadi sekjen masyarakat Kota Surabaya. Ingin membahas soal prinsip-prinsipnya saja. Semua orang juga udah tahu ya sebenarnya dengan zaman era Orde Baru dan sebelumnya. Tetapi menjadi penting di sini adalah apakah masyarakat merasakan juga kebebasan pers. Apakah kebebasan pers ini hanya dinilai oleh kita sendiri atau tidak? Kalau kita lihat lebih objektif, masyarakat juga menilai bahwa saat ini sebetulnya memang bebas soal kebebasan pers ya. Ini karena eranya jurnalisme presisi, jadi sedikit-sedikit mungkin pakai survei, mohon maaf. Ya. Jadi sekarang ini kondisinya terjadi pergeseran kontrol, saya bisa lihat kontrol dari tadinya penguasa begitu ketat. Sekarang ini penguasa memang tidak begitu ketat, tetapi yang jauh lebih sadis kadang-kadang itu justru masyarakat. Dia seringkali pusing juga. Mungkin Mas Sidik dulu pernah beberapa kali mengalami mungkin disomasi dan lain-lain juga Mas Arif. Nah ini hal-hal semacam ini makin sering terjadi. Tidak bisa begitu saja menyajikan fakta atau opini tanpa ada baik data maupun support dari seberapa besar yang ngomong begini. Jangan-jangan cuma dulu aja gitu. Jangan-jangan cuma pemilik pers aja. Ini agendanya pemilik pers yang ngomong begini, yang menyimpulkan begini. Ini sekarang sudah bisa begitu lagi. Oleh karena itu suara masyarakat ini menjadi makin dilibatkan dalam urusan pers, terutama terkait dengan bagaimana mengkritisi kebijakan pemerintah, bagaimana mengkritisi lembaga-lembaga pemerintah dan lain-lain. Ini menjadi sangat penting bahwa pers ini tidak bisa sendirian lagi. Sendirian dalam arti lembaga institusi pers itu sendiri, dalam arti Kompas saja. Ini suara Kompas saja, tidak bisa hanya suara Kompas saja misalnya dan lain-lain. Ini harus ada semacam pengesahan, ada semacam support juga, ada semacam bagaimana masyarakat ini juga memandang tentang kinerja pemerintah, memandang bagaimana pemerintah bertindak dalam berbagai macam kebijakannya. Yang dijual adalah news, bukan propaganda dan lain-lain. Setiap berita yang masuk, apa newsnya? Ini akan dilihat apakah actionnya, apakah ada kejutan-kejutan dalamnya. Sesuatu yang memiliki nilai berita atau tidak. Namanya karena sama-sama penting kita berbagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bisa dikonsumsi publik gitu, isu-isu yang terkait pemerintahan dan sebagainya. Kalau tidak dikemas dalam bentuk tertentu, gitu. Kalau yang negatif-negatif gampang gitu, sekali muncul sesuatu yang negatif, orang langsung. Tapi ketika mendengar sesuatu yang baik, gitu, agak sulit gitu. Nah, reformasi birokrasi sebetulnya menjadi isu yang ada di jalan sunyi gitu. Kalau bisa jadi berita, ya awalnya bisa jadi berita, tetapi lama-kelamaan ini menjadi sebuah kepentingan yang memang harus diperdalam, dianalisa dan sebagainya. Nah, kalau banyak Jawapres membentuklah lembaga kami yang disebut sebagai Jawapres Institute of Autonomy gitu. Kami memang ingin masuk di reformasi birokrasi, di antaranya memulai dari desentralisasi. Kita isu reformasi birokrasi dan di sekitarnya itu. Nah, kami membuat yang namanya otonomi award. Gitu. Kami menghargai daerah, menghargai kabupaten, kota dengan semua aspek di dalamnya, ya, termasuk reformasi birokrasi gitu di dalamnya. Nah, kami kemas itu supaya ini mungkin dalam keseharian, gitu ya, dalam keseharian ini sudah terjadi prakteknya, gitu. Tapi tidak terangkat, gitu ya, tidak terangkat. Nah, dengan cara mengemas lewat kegiatan yang kami miliki, ini supaya orang menjadi wah, kita tahu, wow, gitu tadi, gitu. Meskipun lama-lama belakangan ya, karena kami otonomi award sudah 14 tahun ya, sampai sekarang 13 tahun ya, dari 2001 sampai sekarang mulai turun levelnya. Mungkin ketika awal-awal orang wow gitu, Jawapres ada yang baru gitu selalu.
punya kolom pro otonomi, punya kolom akuntabilitas gitu ya, khusus yang dikelola oleh lembaga kami. Tapi di luar dua teman-teman jurnalis tetap diangkat. Tapi kebanyakan yang oleh teman-teman jurnalis itu yang bad news is good news-nya itu gitu. Nah, kami bagian yang nah ini apa namanya parameter yang kami lihat itu bisa dilewati. Terus ini bagaimana parameter kami membuat ini bisa dilewati. Ini bisa dilewati ya, bisa dilewati, bisa dilewati juga, bisa dilewati. Nanti Bapak Ibu bisa mengcopy, bisa terus. Nah ini jenis penghargaan lewat. Nah ini bagaimana kami apa namanya mengukur inisiatif mengemas dalam hal tertentu gitu kan. Nah, kami bikin metodologi yang apa namanya ya bukan yang terbaik tetapi mencoba untuk yang kami apa namanya prosesnya semacam ini bisa yang praktis. Bagi kami yang baik praktis itu kami kesampingkan sementara, hanya kami jadikan sebagai referensi untuk analisis perbaikan dan sebagainya, untuk rekomendasi dan sebagainya. Tetapi yang kami tindak lanjut adalah yang good praktis dari daerah. Inovasi-inovasi yang good praktis itu kami seleksi, kemudian kami komparasikan dan kami pilih yang best practice. Jurnalis, terutama dari jurnalis asing, kalau kita punya kalau dulu zaman Soeharto kami kesulitan mendapatkan informasi. Kalau sekarang kami relatif mudah mendapatkan informasi. Yang sulit adalah memverifikasinya. Jadi dalam situasi di mana partai politik banyak, vaksinasi dalam partai atau lembaga-lembaga negara lain itu mudah diidentifikasi, mendapatkan informasi itu relatif gampang. Kalau Anda mau menulis sesuatu tentang pejabat X misalnya begitu, Anda tinggal mencari petanya di dalam lembaga atau kementerian itu, kira-kira X ini musuhnya siapa. Nah, dari Y misalnya. Dari Y lah kita bisa tahu hal-hal yang bisa ditulis tentang si X. Persoalannya adalah apakah data itu benar. Nah, itu soal lain. Disinilah kemudian dibutuhkan satu disiplin baru gitu, relatif baru di Indonesia, yaitu jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi kami pilih sebetulnya ketika Tempo terbit lagi pada tahun 98 semata-mata karena kami menyadari bahwa kami tidak lagi bisa bersaing dengan media-media yang relatif lebih cepat penerbitannya. Tempo sudah menjalankan investigasi sejak tahun 80-an saya kira tentang pembelian kapal ekstreman timur yang ternyata gagal sampai di Indonesia, beberapa tenggelam di tengah laut. Itu sudah ada, tapi saya kira kemudian kami mendapat satu tantangan baru, yaitu gimana ngecek setiap data gitu. Nah, tadi saya katakan kami tidak bisa bersaing, ya betul kami nggak bisa bersaing sama Kompas.com, sama Jopos yang harian gitu, nggak bisa. Karena kami mesti mencari sesuatu yang lain yang membuat kami tetap dibaca. Apa itu? Kedalaman. Jadi kalau saya disuruh memilih setiap pekan, kami disuruh memilih dalam atau hangat, itu pilihan berita cover story itu dalam atau hangat. Kalau bisa dua-duanya bagus gitu. Tapi kalau harus memilih, kami memilih dalam. Suatu hari pada hari Kamis, kami terbit dengan ya, Kamis itu hari deadline kami sampai Jumat sampai Sabtu, kami mendapat kabar bahwa Nunun Nurbaiti ditangkap. Nunun adalah orang yang terlibat dalam sebuah skandal korupsi dan melarikan diri selama beberapa tahun. Penangkapan ini adalah sebuah penangkapan yang sangat rahasia, bahkan pimpinan KPK tidak secara terbuka diberitahukan. Jadi ini rahasia. Kenapa ini dirahasiakan? Karena Nunun dikabarkan itu lari di daerah Thailand, yang mana aparat Thailandnya itu sudah punya kontak dengan orang-orang yang punya hubungan dengan Nunun. Jadi selalu pergerakan KPK untuk cari tahu, bekerja sama dengan Interpol itu kebaca terus. Sehingga kemudian KPK mengambil inisiatif untuk membuat sebuah operasi terbatas. Nah, operasi terbatas ini tidak diberitahukan bahkan kepada pimpinan. Pimpinan waktu itu yang saya ingat Chandra Hamzah sedang berada di Belanda untuk sebuah acara, baru diberitahu rasanya Kamis atau Rabu. Dan dia langsung pergi ke Bangkok dan itu harus pulang dulu. Jadi pesawatnya itu sudah dari Belanda ke Jakarta, baru dari Jakarta ke Bangkok, jadi butuh waktu. Kami tahu ceritanya, tapi sekali lagi kami mau mengejar kehangatan atau kedalaman. Kalau kedalaman nggak bisa, karena itu udah miss. Akhirnya kami memutuskan untuk memilih cover story yang lain, menuntut dulu sedikit sekali, rubrik yang pendek sekali, dan tentu saja kami kalah dengan
koran dan sebagainya, karena koran waktu itu Jumat, Sabtu, Minggu dan seterusnya sudah menurunkan berita itu. Saya punya keyakinan bahwa meskipun kami kalah dalam hal waktu, kami akan unggul dalam kedalaman. Nah, apa yang kami lakukan? Oke deh, kita kalah dulu, tapi kita akan tulis minggu depan, tapi dengan intensitas kedalaman berita yang lebih. Nah, kami kemudian menghubungi beberapa orang yang terlibat dalam operasi ini, dan apa yang saya ceritakan barusan sekilas itu adalah yang kami sampaikan. Jadi mereka mengirim pasukan terbatas kecil, mereka bekerja sama dengan sebuah tim kecil yang bekerja dalam tanda kutip di luar struktur kepolisian Thailand. Jadi mereka jalan sendiri sampai akhirnya di tapping dan dari cerita itulah kemudian muncul untuk pertama kali di Indonesia orang bernama Philips. Philips adalah seorang retired atau pensiunan angkatan laut Amerika Serikat yang membuka sebuah perusahaan konsultan pengamanan. Philips lah orang yang selama ini menjaga dalam peredarannya di seluruh negara dalam pelariannya. Sesuai dengan keputusan Dewan Pers tahun 2000, Aji diakui sebagai salah satu dari organisasi wartawan yang diakui. 8. Itu pun tidak mempermudah pekerjaan kami sebagai jurnalis. Sejak 2010, Aji mendorong beberapa program terkait dengan percepatan reformasi birokrasi, termasuk yang isu transparansi anggaran. Waktu itu kami bekerja sama dengan beberapa lembaga donor seperti USAID, kemudian ada Ford Foundation. Ya. Modusnya banyak, jadi beberapa Aji kota kita libatkan dan kita latih wartawan-wartawan anggota Aji untuk memahami isu-isu tentang reformasi birokrasi, tentang transparansi anggaran, tentang bagaimana APBN, APBD disusun misalnya, sehingga wartawan atau jurnalis ketika menulis mereka punya kecakapan atau kompetensi untuk menulis. Sebetulnya sejak awal pendirian Aji kita sudah seringkali mempelopori atau bahkan mengkampanyekan misalnya kampanye anti amplop ya. Tahun 2002 awal misalnya Aji dengan dibantu oleh Komisi Eropa waktu itu menjalankan satu program selama 2 tahun tentang tolak suap. Jadi kita bikin FGD, kemudian bikin diskusi-diskusi publik, kemudian juga roadshow ke kantor-kantor media di seluruh Indonesia dan memperkenalkan konsep apa itu tolak suap, tolak amplop, tolak sogok. Dan pada prinsipnya adalah para jurnalis atau wartawan itu harus bekerja secara independen, bekerja berdasarkan fakta, kemudian mengedepankan kode etik jurnalistik dan menolak segala bentuk suap. Paham atau ideologi yang diusung sederhana saja. Kita tidak suka sama birokrat yang suka makan suap, kita tidak suka sama polisi yang suka disogok, kita tidak suka sama jaksa sama hakim yang suka mudah disuap. Wartawan juga begitu. Masyarakat tidak suka dengan wartawan yang suka makan suap, yang sering cari masalah di kantor-kantor misalnya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa sih harus dihapus? Alasannya sederhana saja. APBN atau APBD itu sebagian adalah hasil dari pajak rakyat, dan pajak rakyat seharusnya itu digunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Ya. Wartawan itu tidak perlu secara langsung dipikirkan kesejahteraannya oleh pemerintah. Dikaitkan juga di sini adalah wartawan itu ibarat juru masak. Kalau bahannya nggak ada, kalau tidak ada materi yang baik tentang birokrasi kita yang bisa diberitakan, ya mau tidak mau ya memang tidak ada yang bisa ditampilkan ke publik. Oke, karena waktunya singkat. Ternyata dinas perizinan itu belum pihak hotel ini belum mengajukan izin pemanfaatan penggunaan air tanah dalam konteks pembangunan salah satu hotel ini. Jadi tentu bagaimana kemudian sisi reformasi birokrasi yang penting kemudian didorong, karena kita tahu sebenarnya dulu Jogja relatif bagus dalam soal reformasi birokrasi, tapi sekarang kemudian agak turun gitu kota Jogja. Tidak dilakukan cleansing birokrasi, maka reformasi itu akan lebih banyak jatuh bangunnya, tetapi banyak jatuhnya. Tetapi kalau cleansing birokrasi dilakukan, itu mungkin akan, nama saya Willy ya Mas, akan terjadi boykot birokrasi. Nah, karena saya dari kalangan
pandangan awam itu kan sering secara sporadis membaca di media, misalnya di antara dua kandidat kemarin saja itu kan juga mereka di backup oleh satu institusi yang mencoba untuk membangun opini. Potong. Tapi ada beberapa poin yang bisa kita tangkap. Pertama, bahwa kita menghadapi kondisi yang sangat berlimpah informasi, bukan hanya lewat media mainstream, tapi juga lewat sosial media, pers, menciptakan, melakukan verifikasi, kemudian melakukan klarifikasi dan segala macam terikat pada kode etik. Kemudian yang poin kedua, selama ini dari cerita para keempat narasumber tadi, pers sebenarnya sudah aktif mendorong dan mengupayakan agenda reformasi masuk dalam agenda pemberitaan mereka lewat presisi jurnalisme yang dilakukan oleh Kompas, investigasi jurnalisme investigasi, dan juga dengan mengedepankan best practices dengan penghargaan seperti yang dilakukan oleh Jawa Pos. Kemudian poin ketiga, semua kita menyadari bahwa agenda reformasi birokrasi adalah satu pekerjaan panjang, agenda yang disebut tadi Kamdara sebagai jalan sunyi yang tentu tidak bisa dilakukan oleh sendiri, tidak dilakukan sendirian oleh masing-masing elemen. Untuk mendapat porsi pemberitaan yang memadai, tentu kita harus menyadari posisi pers sebagai institusi yang setia kepada publik, seperti disampaikan oleh Mas Azul tadi. Ada dua hal yang harus dikerjakan di sisi pers, juga media harus lebih sensitif terhadap isu reformasi birokrasi. Tentu ada kewajiban untuk melakukan training dan segala macam untuk wartawannya. Juga harus ada kesadaran bagaimana membuat reformasi birokrasi itu menjadi agenda yang menurut saya tadi istilah saya seksi. Jadi sesuatu yang biasa-biasa saja pasti tidak akan mendapatkan tempat di media. Harus melakukan sesuatu yang luar biasa untuk mendapatkan porsi pemberitaan yang memadai. Kemudian yang keempat, poin yang saya tangkap dari Mas Item tadi dan dari para pembicara yang lain, ini mumpung ada pemerintahan yang baru, salah satu tugas kita bersama juga adalah memperkuat publik sebagai bagian dari bahasanya Mas Item tadi angkatan kelima. Tadi cara memperkuat publik itu selain dengan pers, tapi juga pemerintah atau institusi negara bisa melakukannya dengan banyak cara, misalnya dengan membuat hotline pengaduan dan segala macam yang mudah-mudahan hotline nomornya itu bisa lebih terkenal dari nomornya McD tadi. Itu saja kira-kira yang bisa. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih. Bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.